Mewujudkan generasi bangsa yang berpendidikan, bermartabat, berakhlakul karimah. Kami menebar kasih tanpa pilih kasih. Mewujudkan generasi Islami, sejahtera dan mandiri. Kami setia melayani umat, selalu hadir setiap saat di tengah-tengah masyarakat. Kami MWC Overall siap menjawab tantangan umat. Terima kasih Point Lovers yang senantiasa menyimak channel kami. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang guru. Ada jujur, ada terbuka, dan toleransi. Kita lanjutkan untuk 4 sikap berikutnya. Monggo Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Terkait dengan sikap jujur, kemudian terbuka, toleransi, dan yang keempat itu adalah skeptis. Skeptis di sini itu dalam arti adalah kita tidak mudah percaya. Kita tidak mudah percaya dengan adanya berita dan lain sebagainya. Dengan catatan di sana, kita itu diharapkan, istilahnya itu mengetahui segala sesuatu, jangan hanya dari satu sumber. Tapi di sana kita harus bicara terkait dengan masalahnya itu apa. Kemudian kita punya tuntutan itu adalah memberikan solusi. Kemudian kita punya harapan itu adalah memberikan nilai. Kemudian outputnya seperti apa. Kemudian bermanfaat langsung. Ini skeptis. Kita tidak mudah percaya dalam arti kita harus tahu persis masalahnya itu seperti apa. Kemudian tuntutan kita sebagai guru, kita juga harus bisa memberikan solusi. Kemudian kita juga berhak memberikan nilai. Kemudian kita juga berhak istilahnya itu memberikan output yang terbaik. Kemudian yang terakhir itu adalah bermanfaat langsung bagi masyarakat. Berarti ini ada skeptis. Intinya seorang guru itu harus sering bertabayun. Bertabayun dengan sesama, bertabayun dengan atas, dengan bawah. Intinya saling bertabayun untuk menuju ke kebenaran yang lebih baik. Kemudian yang kelima itu adalah optimis. Optimis itu adalah percaya terhadap segala hal, kebijakan. Setiap kali ada kebijakan baru, pasti ada nilai plusnya. Mohon maaf Ustaz, hubungannya dengan optimis dihubungkan dengan kebijakan, maksudnya kebijakan yang bagaimana? Nah, kehadiran kurikulum merdeka itu kan bagus sebetulnya. Nah, semuanya itu ada kaitannya erat dengan basis kearifan lokal. Jadi dengan hadirnya kurikulum merdeka, patut istilahnya kita dukung semaksimal mungkin sebatas kemampuan kita. Lebih-lebih kita itu dengan adanya kurikulum merdeka ini memotivasi diri kita untuk selalu belajar. Karena ilmu itu kalau tanpa dipelajari seakan-akan itu susah. Tapi kalau misalkan sudah kita miliki terkait dengan background kita tingkatkan, setelah S1 bisa S2, atau syukur-syukur nanti bisa S3, tapi yang linearitas. Berarti masuk pada prinsip pengembangan kurikulum nih, belajar sepanjang hayat. Bagus itu. Ya, kemudian yang keenam gitu. Yang keenam itu adalah berani. Berani di sini itu kita berani berpendapat, tapi referensinya jelas, sumbernya juga jelas. Kita misalkan menulis opini lah, misalkan, meskipun itu cuma 500 kata atau 600 kata, tapi berangkat dari nilai kejujuran. Kita berani menyampaikan suatu pendapat, tapi dasarnya itu jelas, sumbernya dari mana, referensi yang kita pakai itu seperti apa, dan lain sebagainya. Bisa dipertanggungjawabkan meskipun itu sebatas opini, cuma 600 atau sampai 700 kata. Ya paling tidak itu 2 lembar lah, 1 spasi istilahnya. Nah, kasarannya seperti itu. Tapi berangkat dari keberanian kita berpendapat, dari referensi, dari sumber yang terpercaya. Kemudian yang ketujuh itu adalah kreatif.
Kreatif di sini itu adalah kreatif menyikapi segala keadaan, termasuk dalam hal ini kelebihan kita itu apa? Kalau kita sebagai seorang pendidik, seperti halnya tadi saya beri garis bawah, termasuk di sini adalah simpulnya, kita tidak hanya punya tanggung jawab sebagai modeling, tapi di sini adalah controlling, tapi di sini kita juga memiliki conditioning, pembiasaan-pembiasaan yang seharusnya itu kita sampaikan di masyarakat, baik itu di sekolahan atau di masyarakat pada umumnya, dengan berbagai macam cara yang kita miliki, dengan berbagai macam metode yang kita miliki. Istilahnya kreatif di sana. Jadi bisa saya ambil seumpama saya menyimpulkan, kalau seorang guru patutnya menggunakan selalu membayar SPP-nya. SPP itu kalau saya abrevasi dari studying, practicing, dengan juga praying. Luar biasa, luar biasa. Kalau dilihat dari sikap ilmiah yang 7 tadi. Pangapunten Ustaz, hubungannya dengan sikap ilmiah yang 7 tadi dihubungkan dengan sistem pendidikan pripun tuntutannya? Terkait dengan 7 sikap ilmiah dasar tadi dengan tuntutan sistem pendidikan sekarang, memang dalam hal ini itu ada beberapa hal yang patut menjadi catatan kita bersama. Pertama itu berpikir literal. Literal di sini itu dalam arti adalah kita tidak hanya istilahnya itu memikirkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kita juga berpikir sesuatu itu tidak hanya sesuai apa yang kita harapkan, tapi bagaimana juga diharapkan oleh orang lain. Makanya dalam hal ini sederhananya itu seperti ini. Di perguruan tinggi itu ada istilah PAI, Pendidikan Agama Islam. Tapi dalam arti di sini PAI yang sekarang ini sudah mulai diwarnai. Ada PAI multikultural, ada PAI PSI berbasis studi interdisiplin dan lain sebagainya. Makanya ada bahasa guyonan teman-teman itu lah, kalau misalkan PAI yang kebetulan itu dekat dengan pantai gimana itu? Ya diwarnai saja, ada PAI Bahari dan lain sebagainya. Jadi ada basis kearifan lokal di sana. Ada nilai jualnya bagi masyarakat untuk menjawab tantangan dan menciptakan peluang zaman di sana. Jadi semangatnya itu mendahului zamannya istilahnya. Berarti intinya seorang guru dituntut untuk bisa bermultiguna. Seperti itu. Kemudian kita juga istilahnya itu yang kedua terkait dengan tuntutan sistem pendidikan kita juga berpikir alternatif. Alternatif di sini itu bisa saya contohkan, itu ada teman dulu itu sama-sama berproses menyelesaikan program doktoralnya itu di MBA Manajemen Pendidikan Islam. Itu kebetulan kalau menilai sisi kanan depan belakang, karena itu basisnya itu adalah di daerah yang kebetulan itu pendidikannya atau lebih istilahnya menghargai dunia pendidikan. Di sisi kanan depan belakang itu rata-rata pondok pesantren, termasuk di dalamnya itu yayasan. Kebetulan di yayasannya ini adalah banyak perguruan tinggi. Yang pertama yang didirikan itu adalah prodi PAI. Nah, sementara di pondok pesantrennya ini pinginnya juga mendirikan perguruan tinggi, tapi bagaimana kalau ada istilah persaingan itu istilahnya adalah persaingan yang sehat, karena yang tidak diharapkan itu adalah persaingan yang tidak sehat. Nah, persaingan yang sehat di sini itu beliau mengartikan seperti ini, di sisi kanan depan belakang ya, jaraknya ya lumayan jauh, tapi kalau misalkan sama-sama perguruan tinggi prodinya sama, ya janganlah, istilahnya ini kan juga nggak baik bagi sekitar, ya, bagi lingkungan sekitar. Akhirnya mendirikan sekolah tinggi ekonomi bisnis. Di situ ada 2 prodi. Prodi pertama itu adalah ekonomi bisnis syariah, kemudian yang prodi kedua itu adalah prodi manajemen haji dan umroh. Nah, itu kan lumayan bagus, istilahnya di sisi kanan depan belakang itu masih belum ada,
tapi beliaunya berani mendirikan STEBI, Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Syariah, Bisnis Islam di sana. Itu luar biasa. Ini mencoba berpikir alternatif misalnya. Ya. Saya kira baru tahu. Saya sendiri baru tahu, tapi saya kira dari dulu itu cuma Dono Kasino Indra, saya paling kena belakang kena. Ternyata sekarang di PAI juga ada PSI dan lain sebagainya. Ya, hubungannya dengan sikap ilmiah yang dihubungkan dengan tuntutan sikap pendidikan yang panjenengan utarakan tadi, apakah juga bisa merambah atau masuk di dunia pendidikan non formal atau informal, Ustaz? Oh bisa, istilahnya. Terkait dengan hal itu bisa jadi, termasuk perlu juga istilahnya kalau memasuki dunia formal atau non formal, patut kita dukung istilahnya. Saya juga gini, pengalaman ini basis pengalaman nih. Pengalaman ketika saya diminta untuk menjadi tenaga pendidik ya di salah satu Sanggar Kegiatan Belajar, SKB, Sanggar Kegiatan Belajar itu di bawah naungan Dignas. Termasuk kalau sekarang itu lebih familiar adalah SPNF, Satuan Pendidikan Non Formal. Di sana itu adalah wadah untuk paket A, paket B, paket C. Kita tahu yang di paket A, paket B, paket C, latar belakangnya juga macam-macam. Nah, tuntutan kita ketika kita background kita itu adalah PAI, Pendidikan Agama Islam. Apalagi ada embel-embelnya multikultural, embel-embelnya GSI berbasis studi interdisiplin. Justru di sana itu lebih istilahnya lebih terpakai. Justru di sana itu lebih termanfaatkan karena basis dari BSI itu sendiri, basis kearifan lokal. Basisnya di sini adalah istilahnya bisa menyikapi segala macam keadaan dengan berbagai macam karakter dalam tanda petik, misalkan di SKB tadi atau SPNF tadi. Ya paket A, paket B, paket C. Ini kan macam-macam, backgroundnya juga macam-macam, latar belakangnya juga macam-macam. Ada yang putus sekolah, ada yang memang nggak punya biaya dan lain sebagainya. Ada. Ini saya juga punya laboratorium terkait dengan hal itu. Nanti kapan-kapan bisa dijelaskan atau nanti dibahas pada forum selanjutnya terkait dengan hal itu. Terkait SPNF itu tambah menarik lagi. Berarti untuk bisa diartikan untuk closing sesi ini ada pepatah yang mengatakan experience is the best teacher. Masya Allah. Kalau seumpama tidak dipraktekkan, kapan kita akan bisa mengalami? Kapan kita akan bisa merasakan? Oleh karena itu, Point Lovers dimanapun Anda berada, masih bersama NU Kerlasis Nuporong. Kita kembali di sesi berikutnya. Ciao. Point Lovers dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di Bincang Santai bersama Dr. Heru Siswanto MPDI, hubungan dengan tema analisis kebijakan dan problematika pendidikan. Kita lanjut Ustaz nggih, hubungannya dengan tadi tuntutan sistem pendidikan, ada yang tadi literal, ada yang lain sebagainya. Monggo dilanjut. Terkait dengan yang literal sudah kita bahas, kemudian kita berpikir alternatif juga sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga itu adalah inovatif atau kreatif di sana. Tuntutan kita bersama sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang guru, pinter-pinteran istilahnya itu kita menunjukkan sesuatu yang terbaru. Pinter-pinteran kita berkreasi, berkreatif, istilahnya itu menunjukkan suatu pembelajaran semenarik mungkin bagi siswa termasuk peserta didik kita. Makanya kalau di dalam dunia pendidikan itu tunjukkan kita sebagai seorang pendidik itu adalah tidak hanya progres yang kita tunjukkan, sesuatu yang terbaru, tapi di sana ada prospek, ada istilah impact. Prospek di sini adalah tujuannya jelas. Impact adalah lompatan-lompatan kebaikan itu kita tunjukkan di sana sebagai bentuk apresiasi dari yang namanya inovatif, termasuk kreasi dan lain sebagainya. Bahkan kita sendiri punya banyak istilahnya itu media sosial yang bisa kita manfaatkan. Apalagi sekarang itu anak-anak usia MI katakanlah, atau MTS atau MA atau yang sederajat dan lain sebagainya. Mereka itu bisa belajar melalui media sosial. Alangkah baiknya kita itu sebagai seorang pendidik, apapun media sosial yang kita miliki, entah itu Facebook, entah itu Twitter, Instagram, dan lain sebagainya,
sekali waktu, atau bisa jadi setiap kali apa yang kita upload, apa yang menjadi bahan kajian kita di Facebook misalkan, atau misalkan di Twitter atau Instagram dan lain sebagainya, atau status di WA dan lain sebagainya, itu bisa kita manfaatkan terkait sebagai sumber pembelajaran. Ingat bahwasannya media sosial itu adalah bagaikan pedang bermata dua. Andaikan di seorang pendidik, di seorang guru, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin terkait dengan bidang kita. Berarti pedang bermata dua. Pedang bermata dua. Kalau dihubungkan dengan sekarang ada program ya sudah berjalan 2-3 tahun kalau nggak salah dengan guru penggerak berikut. Nah, terkait dengan guru penggerak sungguh luar biasa dan patut juga kita apresiasi. Di sana ada tugas dari Kemendikbudristek ya, terkait dengan hal itu. Kita bisa menyelami terkait yang namanya pendidikan dari satu tempat ke tempat lain. Tidak hanya kita itu mengenal peserta didik kita di lingkungan kita sendiri, atau bahasa orang Jawa itu di kandangnya sendiri. Tapi di sana punya ya jago kandang. Tapi kita juga punya tanggung jawab di sana, punya tugas. Istilahnya kita menyelami karakter, menyelami yang namanya pendidikan, mencoba di tempat lain. Atau di sini itu ada istilah MSIP ya, istilahnya magang dan studi independen bersertifikat. Itu kan termasuk kaitannya erat dengan hal itu. Jadi tidak hanya istilahnya kita itu misalkan sebagai seorang mahasiswa, kita tidak hanya bisa belajar di kampus kita sendiri, tapi sekali waktu dengan adanya tugas tersebut kita bisa istilahnya belajar di tempat lain, dalam tanda petik, yaitu perguruan tinggi yang menjadi tujuan atau rujukan kita. Tapi kalau dihubungkan dengan pengembangan diri seorang guru, seperti kalau seumpama di sekolah yang bernaung di dinas pendidikan, bukan di depan itu, apakah di depan juga iya? Saya yang tahunya di dinas pendidikan itu ada PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Menurut jenengan berikut, juga masukkah di sikap ilmiah yang dihubungkan dengan tuntutan sistem pendidikan ataukah gimana? Ya, termasuk dalam hal itu. Memang brand merek nama itu kan macam-macam, tapi tujuan akhirnya itu adalah membangun relasi kebijakan, relasi kebaikan demi kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Termasuk di sana adalah membentuk karakter siswa, termasuk dalam pendidikan kan membentuk karakter siswa, termasuk yang kedua itu adalah terkait dengan spekulasi pendidikan. Kemudian yang ketiga itu adalah membangun relasi bagaimana pendidikan itu yang ada di Indonesia itu terus berlanjut, terus maju sesuai dengan harapan kita bersama. Oh, ngatan ini. Kalau menurut saya itu yang paling PKB saya. Karena PKB iya, privasi dari Pak Khairuddin berproses. Nah, ini mengingatkan saya ada analisis proses, analisis progres, analisis prospek, impact dan lain sebagainya. Tapi lain kali aja itu. Terus selanjutnya kalau tadi sudah disebutkan kalau jenengan ada 3 atau 4 itu, yang terakhir. Kemudian yang keempat itu adalah istilah kita terbuka, berpikir terbuka. Sama artinya yang saya jelaskan tadi, terbuka di sini itu kita itu hidup di zaman 4.0, 5.0. Seharusnya kita itu semangatnya melebihi semangat zaman kita. Prioritas termasuk relasi nilai kebaikan, relasi nilai kebijakan, itu bisa kita bangun lebih gampang di era 4.0, 5.0. Bahkan kita itu bisa berbagi istilahnya ilmu dan lain sebagainya. Kita by Zoom kan bisa. Termasuk kadang-kadang itu ada teman dalam forum diskusi, sampai ada teman di Kalimantan, Sulawesi. Itu kadang-kadang saya nggak harus ke sana. Mungkin barokahnya COVID itu ya. Jadi istilahnya kita bisa tukar pendapat itu berkelanjutan sampai sekarang itu by Zoom. Oh, berarti COVID itu bukan madorot mawon ya? Ya tidak. Itu juga ada. Mungkin selama ini kan kita kadang-kadang teknologi itu sebatas pembelajaran, tapi setelah COVID itu bukan pembelajaran lagi, tapi ini alat penting bagi kelangsungan untuk memajukan, istilahnya membangun kreativitas, inovasi terkait dengan pendidikan kita.
sikap kata jenengan itu terbangun, mungkin jadi gini, wow, sikap optimismenya yang optimis ya, jadi bisa menerjemahkan ke hikmahnya adanya COVID ini. Yang kelima ini adalah berpikir ke arah lain. Sebetulnya berpikir ke arah lain ini adalah kita tidak melulu misalkan ke arah lain atau ke alam lain. Ke arah lain. Oh, ke arah lain. Kalau ke alam lain ini kan saya jadi ingat itu SAG. Sarjana alam gaib. Ke arah lain itu di sini jangan sampai misalkan background kita itu adalah PAI, pendidikan agama Islam. Bagaimana PAI itu ada warnanya, ada coraknya. Sama artinya ada kurikulum merdeka. Itu bagus. Misalkan dihubungkan dengan PAI BSI tadi. Pendidikan agama Islam berbasis studi interdisiplin, atau dihubungkan dengan PAI multikultural, itu sangat luar biasa sekali dan sangat cocok, kaitannya sangat erat sekali. Itu bagian dari berpikir ke arah lain. Tidak hanya PAI, kemudian kita tidak mau bicara terkait dengan basis kearifan lokal, padahal kan lingkungan sekitar terkait dengan tema yang kita bahas, misalkan di MI, ya, kemudian di MTS, di MA dan lain sebagainya. Sebenarnya kaitannya erat sekali dengan lingkungan yang menjadi tempat kita tinggal, dan semuanya itu istilahnya butuh dijabarkan melalui yang namanya PAI BSI, PAI multikultural dan seterusnya. Berarti tadi yang hubungannya dengan seorang guru itu harus memposisikan diri sebagai modeling, controlling, sama conditioning. Itu kaitannya sangat erat dan itu kesatuan. Nah, kalau bisa dibilang itu ada istilah manunggaling Allah Gusti, kesatuan. Kesatuan masuk sesi jenar ini. Tapi bukan itu yang kita bahas. Untuk pertanyaan terakhir, menurut panjenengan tantangan dunia pendidikan sekarang ini bisa juga ke depannya berikut. Ya, terkait dengan hal itu ada beberapa catatan bagi kita. Tetap terkait dengan akses, ya. Akses ke pendidikan. Kalau dulu itu kan daerah terpencil, kemudian perbatasan dan lain sebagainya, terkadang itu banyak dan perlu dipertanyakan. Dalam arti itu tidak sama dengan di daerah-daerah kota, atau mungkin di daerah-daerah yang akses pendidikan itu lebih gampang dan lain sebagainya. Namun kalau bagi sekarang, kalau kita melakukan analisis proses, analisis progres, analisis prospek, analisis impact, atau dalam arti itu kita hubungkan dengan adanya menteri baru, kemudian adanya kurikulum baru dan lain sebagainya, ada kebijakan-kebijakan, termasuk di dalamnya itu sebagaimana yang saya singgung tadi, itu ada MSIP, ya, istilahnya itu magang, studi independen dan bersertifikat. Itu adalah tujuannya, salah satunya termasuk di dalamnya adalah membangun karakter bangsa, membangun pendidikan di masyarakat, baik yang terpencil atau itu yang tadi itu dalam tanda petik itu adalah di daerah perbatasan dan lain sebagainya. Semuanya itu bisa terinclude, semuanya itu bisa, bahasa orang Jawa, teropeni dengan adanya program dan kurikulum baru, termasuk dengan adanya harapan baru juga. Itu yang pertama, terkait akses ke pendidikan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan angka partisipasi masyarakat. Terkadang itu saya pernah ada teman dari Winsa itu mengundang saya di daerah ini, ya, di daerah Jawa Timur sih, ya. Dalam tanda petik itu, mohon maaf saya rahasiakan, daerah gunung itu, daerah pegunungan. Di sana itu rata-rata memang bukan TKI, istilahnya setelah lulus sekolah itu nanti kerja sampai keluar negeri. Kadang-kadang itu setelah lulus SD, pikirannya itu tidak melanjutkan untuk ke SMP, atau setelah lulus SMP tidak melanjutkan ke SMA. Ini angka partisipasi, termasuk juga motivasi dari orang tua itu kurang. Karena pemahaman mereka itu adalah pendidikan itu bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Tapi kita juga bisa meraih relasi kesadaran. Pendidikan bukan segala-galanya, akan tetapi dengan pendidikan kita juga bisa meraih segala-galanya. Dalam tanda petik terkait dengan ketika saya diminta jadi narasumber
di salah satu tempat tadi. Saya itu diminta sama mahasiswa, teman mahasiswa ini, tolong jelaskan ini terkait nanti ada hubungannya motivasi buat orang tua, termasuk motivasi buat guru, termasuk di sini adalah komite dan lain sebagainya, termasuk birokrasi desa yang ada di sini, pentingnya terkait dengan pendidikan. Jadi mungkin sekarang statementnya di masyarakat pada umumnya pada waktu itu di tempat itu istilahnya adalah pendidikan bukan segala-galanya, karena yang dicari itu adalah kerja dan kerja. Maksudnya ada yang belum lulus SD, angka partisipasi pendidikannya kurang dari masyarakat, terutama dari orang tua. Dan mereka itu rata-rata setelah lulus SD sudah keluar daerah, entah itu keluar kabupaten dan lain sebagainya, kerja sebagai beli bangunan dan lain sebagainya, tenaga kasar dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara membangun karakter mindset mereka? Itu pendidikan adalah hal yang utama, termasuk pendidikan itu adalah harus mendapatkan porsi yang pertama dan yang utama. Selebihnya nanti kerja. Kalau misalkan kita punya komitmen terkait dengan pendidikan, apa yang kita menjadi background kita, apa yang kita geluti. Seperti hanya sekarang ada SMK yang macam-macam, ada SMK perkapalan, bahkan kemarin itu ada teman saya itu ada mempresentasikan terkait SMK permebelan dan lain sebagainya. Semuanya berangkat dari masyarakat itu sendiri. Misalkan SMK permebelan, ternyata itu di masyarakatnya rata-rata itu adalah mebel semua, sehingga nanti kemudian ada SMK perkapalan dan lain sebagainya. Ternyata ini menjawab tantangan zaman. Kebetulan itu lembaganya tersebut, yayasannya tersebut mendirikan SMK perkapalan karena di lingkungan di daerah dekat dengan pantai ada perahu kapal yang ingin diservis dan lain sebagainya. Paling tidak nanti ya bisa mempekerjakan pemuda-pemuda yang ada di sana dengan background seperti itu. Berarti tujuannya sesuai dengan vokasi. Itu bagus. Dihubungkan dengan tantangan dunia pendidikan, dengan itu ada akses, terus ditambah lagi tingkat partisipasi. Mungkin ada yang lain. Terkait dengan mutu tenaga kerja. Tenaga kerja di sini itu bisa diartikan adalah guru, termasuk tenaga kependidikan, bisa PU, termasuk juga di sini termasuk tenaga kasar yang ada di dalamnya. Khusus untuk guru, tenaga pendidik, semuanya kita bisa lihat hasil kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Dan sebetulnya termasuk sebelum tahun 2013 itu kan sudah ada kebijakan terkait dengan pendidikan seorang guru. Semuanya itu kalau bisa itu sesuai dengan basis background keahliannya. Misalkan di PAUD misalkan SPD-nya sarjana pendidikannya harus PAUD anak usia dini misalkan seperti itu. Kemudian yang di MI misalkan harus PGMI. Kemudian nanti yang di SD, kemudian yang di SMP, SMA dan lain sebagainya. Termasuk juga sekarang terkait dengan yang guru SD, termasuk dengan yang ada yang guru MI, termasuk guru MTS, SMP atau MA, SMK, SMA dan lain sebagainya. Tentunya tidak hanya S1, tapi di sana itu sudah bisa melanjutkan S2. Karena apa? Tuntutan termasuk tantangan, termasuk juga untuk membangun mutu pendidikan di lembaga yang menjadi tempat beliau mengajar, tempat beliau untuk mengabdi. Untuk apa? Untuk menjawab tantangan, termasuk menciptakan peluang zaman. Karena zaman ini semakin menantang kita. Nah, upaya kita paling tidak itu pendidikan tidak hanya S1 tapi kita bisa melanjutkan S2, yang sudah S2 bisa melanjutkan S3, sehingga nanti bisa menemukan yang namanya istilahnya itu tidak hanya yang kita ketahui itu analisis prosesnya seperti apa, tapi kita juga analisis progres ini ada sesuatu yang terbaru itu apa bisa kita tunjukkan. Kemudian analisis prospek kita bisa memperjelas tujuannya itu seperti apa dalam pembelajaran itu. Kemudian analisis impact itu adalah ada lompatan-lompatan kebaikan bagi generasi kita, bagi siswa kita. Analisis impact ini ya harus didahului dengan analisis proses tadi, proses, progres, kemudian prospek, dan yang terakhir itu adalah impact. Semuanya itu adalah membangun relasi kebaikan, termasuk juga istilahnya adalah dalam rangka menyambut kebijakan-kebijakan yang ada di masyarakat kita yang ditelurkan oleh Kemendikbud Ristek. Kalau seumpama kita hubungkan dengan
program yang digaungkan oleh pemerintah sekarang, mulai dari awal periode sampai sekarang, ada istilah revolusi mental. Nah, ini dihubungkan dengan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam hal dunia digital. Nah, itu kan sekarang kecenderungan degradasi moral anak, terutama yang anak usia-usia dini, gara-gara terlalu hubungannya dengan HP. Menurut jenengan berikut tantangannya apa, masuk di situ atau gimana? Ya, termasuk di sana. Saya tadi bilang ke panjenengan, ibarat HP, teknologi itu adalah seperti pedang bermata dua. Zulkarnain ini. Nah, tapi harapan besar bagi kita, pendidik itu dalam tanda petik tidak hanya yang S1, tapi orang tua itu juga punya tuntutan sebagai pendidik. Pendidik pertama dan yang utama itu adalah di keluarga, ya orang tua. Kemudian yang kedua nanti adalah di sekolah formal. Nah, harapan besar orang tua itu juga istilahnya punya andil. Ketika anak ini adalah menggunakan teknologi terkait dengan HP, dimanfaatkan untuk membelajar di sekolah, dalam tanda petik tidak masalah. Kemudian kalau sekali waktu istilahnya itu melihat HP, kalau untuk hal-hal yang positif, menambah pengetahuan, istilahnya itu juga untuk membentuk karakternya, dalam arti melihat istilahnya itu adalah tontonan-tontonan yang sifatnya itu adalah mendidik, membangun karakter dan lain sebagainya. Ini juga patut istilahnya kita beri semangat, kita dukung. Tapi ya jangan melulu istilahnya itu yang kita pegang itu adalah HP dan HP. Karena apa? Karena kadang-kadang itu saking bahasanya terlalu yang dipegang itu adalah HP, kemudian dengan berbagai macam fasilitas yang ada di HP. Kadang itu anak itu lupa makan, itu bisa jadi. Bahkan kadang-kadang seharusnya dulu ya, kalau misalkan merenamu ke saudara dan lain sebagainya, setelah salaman ketika ditanya sama saudara dan lain sebagainya langsung jawab. Nah, sekarang kalau misalkan kita tidak mengkontrol ya sebagai orang tua, ketika anak itu megang HP, bisa jadi itu ya kebiasaan buruk seperti itu, mertamu kemudian setelah salaman ya sama saudara ketika ditanya nggak ngeh istilahnya, itu juga masalah istilahnya. Tapi makanya bukan saya termasuk ini ya, karena pegang HP. Bukan. bukan. Nah, semuanya itu ada porsinya, ada porsinya. Tidak melulu. Yang kita takutkan kan malah yang terjadi itu anak saking senengnya, terlalu senengnya dengan HP. Semuanya kemana-mana selalu bawa HP. Bisa jadi nanti ke toilet juga bawa HP dan lain sebagainya. Lamanya di toilet itu bukan karena buang kotoran, tapi juga karena main game dan lain sebagainya. Nah, ini patut istilahnya masuk toreko HP ya. Nah, ini patut istilahnya kita sebagai orang tua juga tidak hanya modeling tadi ya, tapi controlling, ada conditioning di sana. Boleh pakai HP, boleh main HP, tapi sebatas kebutuhan. Selebihnya nggak boleh istilahnya. Baik Ustaz, sebagai konklusi dari bincang santai kita untuk kali ini, menurut jenengan berikut, monggo. Pendidikan bagi kami, pendidikan bagi kita itu adalah penting. Kalau bahasa guyonannya itu pendidikan bukan segala-galanya, akan tetapi dengan pendidikan kita bisa meraih segala-galanya. Banyak orang lulusan SD dalam tanda petik itu sukses dunia itu juga banyak, kaya dan lain sebagainya. Tapi juga banyak istilahnya itu orang itu dengan pendidikan setinggi-tingginya, tidak hanya SD tapi bisa lanjut sampai SMP, SMA, bahkan S1, S2, S3, bahkan sampai gelar profesor dan lain sebagainya. Ini karena pendidikan. Dia sukses tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Tidak hanya bermanfaat ilmunya tapi juga kaya segala-galanya, tidak hanya pengetahuan termasuk juga harta benda. Harapan kita bersama, mari kita berproses. Pentingnya pendidikan tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk keluarga kita, termasuk bagi masyarakat. Baik. Terima kasih Ustaz. Sungguh sangat menarik tema kita kali ini. Semoga Point Lovers dimanapun Anda berada bisa memetik manfaat dari bincang santai kita. Dan kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Akhiran, saya dari tim Point TV MBCN Uporong bersama
Dr. Heru Siswanto MPDI mengucapkan Pak Kromo Suwali Teles Nedo Nerimo Pangeran Sing Bales. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.